pertanyaan saya yang pertama, apa perasaan Anda merasa dicintai? Dicintai, ya senang ya. Amin. Karena kan dalam hidup manusia itu punya dua ketakutan. Takut mati, takut Oke. tertolak. Ya kan? Oh, Jadi kalau begitu udah ya. terima Yesus kan udah nggak takut mati kan? Takut Amin. masih normal. Kalau naik pesawat goyang gitu kan ya, tapi kita udah punya Itulah kan. kepastian. Yang kedua, manusia itu takut tertolak. Makanya kan suka nggak mau kalah. Atau kalau Iya. pergi sekarang nanya, ini outfitnya apa hari ini? Outfit of the Hmm, day. Ya kan, dress code-nya apa? Supaya nggak salah. Nanti oke. lagi model kacamata bolong, semua pakai kacamata bolong. Jadi ya lawannya ditolak kan disayang. Jadi orang seneng kalau disayang. Puji Tuhan ya. Amin, amin. Iya. Nah, banyak orang mungkin di luar dari gereja Anda, di luar daripada jemaat Anda yang juga ingin bertanya, mungkin mereka belum pernah dengar, kapan sih pertama kali suara Tuhan itu datang kepada Anda, dan sekaligus kapan Anda menerima suara Tuhan itu secara penuh untuk menjadi pelayan Tuhan. Bisa ceritakan, Pak Juan? Kalau bisa, ya saya Ya, pertama kali kan mau jadinya pengusaha. Jadi saya ambil sekolahnya oke, manajemen. Tapi ya oke, orang tua selalu mendoakan supaya melayani. Mereka oke. bilang mereka mau anaknya melayani. Nggak pernah dipaksa. Jadi waktu saya sekolah manajemen, di semester-semester terakhir, waktu saya lagi magang untuk Oke. ujian tesis saya, di situ kok Tuhan taruh di hati saya. Kalau kamu bisnis, kamu juga melayani. Tapi kalau kamu sepenuh waktu, waktu kamu lebih maksimal dan lebih banyak orang yang bisa diselamatkan, diberkati. Jadi begitu saya lulus tahun 94, disitulah saya putuskan untuk melayani sepenuh waktu. Wow. Jadi begitu lulus langsung full time. Langsung. Wah, kita beri tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Jadi ketika kita meresponinya juga dengan cepat, maka pekerjaan Tuhan dan juga reward buat kita juga Hmm, cepat ya. Nah, ya. apa perasaan Anda untuk pada saat Anda tahun 94 begitu lulus terus langsung menerima tawaran Tuhan itu, pastinya kan juga masih ada keinginan-keinginan lain di balik pelayanan itu kan. Ada banyak orang juga selain pelayanan juga dia bisnis kan, itu kan juga nggak salah karena Hmm. tergantung dari panggilan. Nah, bagaimana Anda bisa menyiasati atau Anda memiliki kiat-kiat untuk tetap bertahan sebagai hamba Tuhan yang full timer gitu? Ya perasaan waktu itu ya senang tapi sedih juga, nangis. Karena di era saya saat itu kan banyak hamba Tuhan madesu, masa depan suram. Iya, betul, Jadi betul, saya kan betul. dari dulu pengen jadi orang yang sukses, berhasil gitu. Oke, Tapi ya oke. ketika cinta harus memilih. Jadi cinta Oh, kepada Tuhan lebih kuat, ya harus melewati masa-masa yang sulit, bergumul, tapi itulah kuatnya panggilan. Kalau udah dipanggil sama Tuhan, itu nggak bisa dibohongin sukacitanya. amin. Dan yang membuat saya bisa bertahan, karena saya selalu punya prinsip, kalau lakukan sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi saya punya prinsip selalu the best. Nah kalau saya barengin dengan, bukannya salah ya, kalau orang sembari Ya, bisnis, ada orang kan yang hebat, ya. multi talenta gitu ya. Kalau saya lebih senang fokus, karena segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Setuju. Saya sangat setuju. Nah, begitu masuk di 94 meresponi panggilan Tuhan itu, Hmm. apakah Anda pada saat itu masih single atau sudah menikah? Masih sendiri, masih single. Masih sendiri ya. Ya, saya baru menikah Buat tahun 2002. oh, jadi 94, jadi 8 tahun Anda Ya, itu melayani Tuhan sendiri gitu ya. ya, Ya. Nah, kan kita kenal dan kita tahu bahwa ayah daripada seorang Johan Mogi ini adalah seorang gembala juga ya, hmm. Bapak Pendeta Wim Mogi. Nah, Ya. pada saat Anda masuk di dalam full timer itu, apakah Anda Hmm. langsung terus melayani Tuhan di atas panggung atau menjadi pengkhotbah, atau ada pekerjaan Tuhan lain yang di bawah panggung? Nggak ada. Jadi waktu pertama kali saya melayani itu cuma disuruh-suruh aja. Suruh Oh, ini, suruh itu, jadi pesuruh.
terus disuruh ngangkut-ngangkut sound system. Dulu kan belum punya gedung sendiri. Ya. Terus gulung kabel, pakai Oke. pick up, duduk di Oke. belakang. Kalau Oke. hujan, kehujanan, sound systemnya Ya. dikasih Ya. terpal, kitanya enggak. Ya. Jadi Oke. jemaat belum datang, kita sudah lebih dulu ngatur bangku. Ya, Terus habis ya. itu ya mereka pulang, kita beresin, turunin sound Ya. system. Ya Ya, ya, ya. kerja-kerjaan kayak begitulah. Iya, iya. Karena saya ingat waktu saya melayani di tempat Anda, rasanya Gilgal itu belum, atau Anda belum memiliki satu gedung yang representatif ya. Ya, Jadi dimulai dari bereskan itu bangku, terus sound system, nanti hari Sabtu atau hari Minggu ditaruh lagi begitu. iya. Luar biasa ya. Nah, pada usia berapa seorang Juan Mogi itu menerima Tuhan secara penuh? Melayani Saya Tuhan full lahir time. baru umur 14 tahun. Berarti 33 tahun lalu, tahun 1987. Wow, luar biasa ya. Kita tepuk 2 tangan dulu SMP. untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari SMP Anda sudah melayani Tuhan ya. Jadi Ya, umur 14 tahun gitu. ya. Nah, ini seluruh kita ditonton oleh begitu banyak orang ini hari ini, dan netizen atau owners juga harus tahu ya bahwa seorang Juan Mogi itu dia melayani dari umur 14 tahun. Jadi kalau tidak kenal dekat, kalau tidak tahu cerita hidup, maka kita akan memiliki satu pemahaman yang berbeda, dan hari ini kita bisa melihat, dan biar kemuliaan Tuhan boleh nampak. Nah, seorang Juan Mogi atau Juan Mogi, cerita sedikit dong pengalaman-pengalaman yang menurut Anda berkesan. Memang tiap pelayanan pasti berkesan. Pelayanan-pelayanan di mana awal atau di tengah Anda mengalami satu kejadian yang sangat membuat Anda tuh sakit atau berduka, atau kadang udah nggak kuat lagi. Pernah nggak mengalami titik nadir seperti itu? Sering, sering. Seringnya Tinggal kenapa? mau berapa ceritanya, mau berapa. Misalnya contoh, kita tuh kenyang diusir-usir gedung gereja karena kita mulai dari gereja kecil. Dan misalnya contoh dulu di sebuah gedung A lah ya, jangan sebut namanya. Tiba-tiba kita lagi sewa, kita digeser oleh sebuah pusat kebugaran. Terus kita pindah ke gedung kedua kita diusir lagi, dipakai sama sekolah kepribadian. Lalu kita pindah ke gedung ketiga itu kita diusir lagi, dipakaikan untuk gedung kedutaan. Lalu pindah ke gedung yang keempat tuh setahun bisa naik 2 kali. Padahal kita udah pakai kontrak, udah pakai notaris. Ya saya bilang, ini buat apa pakai kontrak kalau kita dinaikin seenaknya. Ya dia bilang, Bapak kalau mau pakai pengacara nuntut silakan. Ya kayak gitu-gitulah. Pindah-pindah gitu ya sampai kira Tuhan kasih tempat sendiri. Terus lagi nyewa gitu juga kan sempet ada yang 1998 tuh yang kerusuhan. Terus mata uang Indonesia terhadap US itu jatuh sekali ya. Dari 2000-an mencapai 17.000. Bayangin kita harus bayar sewa gitu. Itu seperti gimana. Itu salah satunya. Banyak banget kalau mau dicerita pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengeluarkan air mata. Nggak habis seumur hidup kita ceritakan. Ya, panjang ceritanya. Banyak. Nah, kiat Anda untuk menghadapi hal seperti itu, ya memang Tuhan yang menolong. Tapi yang saya maksud dari diri Anda sendiri, seorang Juan Mogi, bagaimana untuk bertahan di dalam situasi yang sulit seperti itu, ya kan? Katakanlah makan hati, katakanlah pikiran tergerus segala macam ya. Kadang gengsi, harga diri segala macam gitu. Nah, kiat Anda coba cerita sedikit tips Anda untuk buat kita semua ini. Berapa tips Pak Johan? Saya lihat Anda tenang ya. Anda begitu tenang untuk menghadapi ya itulah. Kalau banyak diproses maka terbentuklah satu pribadi gitu. Ya, tipsnya apa ya? Terserah. Ya, Juan karena kan 33 tahun ya udah ngelewatin. Kayak sekarang kan sebenarnya di titik-titik yang nggak mudah kan dengan pandemi COVID seperti begini kan. Oke, saya cerita aja mungkin 1 atau 2 ya. Yang membuat saya bisa bertahan, yang pertama motivasi. Motivasi adalah mengapa kita melakukan hal ini. Mengapa saya mau melayani, mengapa saya mau jadi pendeta.
Motivasi akan membuat kita bertahan. Misalnya contoh, kenapa kita gosok gigi pagi hari? Mengapa kita harus makan? Makanya kita nggak pernah bosan makan kan? Badai boleh berlalu, banjir boleh datang, tetap kita makan gitu kan? Tetap kita gosok gigi. Jadi motivasi saya yang pertama karena saya mengasihi Tuhan. Saya sayang sama Tuhan, dan kalau saya sayang sama Tuhan, saya sayang sama Bapak yang baik. Bapak itu nggak mungkin lihat anaknya menderita terus dia ketawa, hahaha, rasain lu, nggak mungkin. Karena saya punya anak. Saya pengen anak saya hidupnya happy. Dan Bapak bilang, aku mengirim Yesus supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Lalu motivasi yang kedua, yang saya pegang adalah saya mengasihi diri saya sendiri, termasuk keluarga saya. Jadi, kalau saya masih bisa bertahan, karena saya tahu saya punya panggilan yang benar, yang sudah diuji, dan Tuhan yang sudah panggil dan pilih saya nggak mungkin meninggalkan saya. Dan yang ketiga adalah mengasihi sesama. Saya buat ini untuk mengasihi sesama. Jadi, nothing to lose. Kalau saya sudah nolong sesama, Tuhan nggak mungkin ninggalin. Karena itu Tuhan sendiri yang bilang, kamu harus pergi jadikan semua bangsa murid. Dan ini yang saya lakukan. Itu masuk kepada poin saya yang kedua, where there is vision, there will be provision. Di mana ada visi, ada penyediaan dari Tuhan. Jadi yang pertama, yakinkan motivasi kita benar, itu yang membuat kita bisa bertahan. Yang kedua adalah, benar nggak ini visi dari Tuhan? Gereja yang kita dirikan ini visi dari Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, dia yang tanggung jawab. Sama kayak kita suruh pembantu kita belanja dong ke pasar. Mbak, beli emping, beli daging, mau bikin rendang, beli ayam, mau bikin sop, beli buah. Terus mbaknya tanya, duitnya mana? Ya lu cari sendiri dong, kan nggak mungkin dong. Terus dia sampai ngerampok-ngerampok gitu untuk belanja. Jadi ya kalau Tuhan suruh kita mengembalakan, melayani, Tuhan yang menyiapkan. Gitu. Jadi itu kurang lebih 2 tips yang bisa menolong saya bertahan. Wah, luar biasa ya. Jadi there is a motivation when you serve God ya. Jadi selalu ada motivasi ketika kita melayani Tuhan. Motivasinya adalah ya memang melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, tadi saya bilang dalam poin yang ketiga, walaupun Anda masukkan dalam poin yang kedua, yaitu mengasihi sesama ya. Walaupun saya sudah kasih sedemikian rupa ya, sesamanya mau mau terimanya baik atau tidak. Nah, yang saya mau tanyakan, seberapa seringkali kita mengalami penganiayaan yang seperti itu, yang kadang-kadang orang tidak tahu apa hati gembala kan, hati seorang pemimpin. Tapi acap kali kalau kita lihat bahwa pemimpin itu, gembala itu harus hebat di atas panggung, selalu harus menyediakan yang terbaik, entah itu makanan buat jemaatnya sendiri, untuk domba-dombanya. Nah, pada sisi lain, on the other hand, Anda mengalami serangan-serangan seperti itu. Nah, dari saya pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mengantisipasi 2 hal yang berbeda? Satu, you want to serve, Anda ingin berikan yang terbaik keluar dari hati Anda. But di sisi lain, you being hurt, Anda disakiti oleh orang-orang yang ya katakanlah yang baik yang kita kenal atau tidak kenal, tapi Anda harus tetap tampil oke di atas panggung. Ya, yang pertama yang membuat saya bisa bertahan karena saya kan ngikut Yesus. Seorang murid nggak akan lebih dari gurunya. Yesus aja baik, dijahatin orang kok, disakitin. Orang yang berteriak Hosana, Hosana, mungkin orang itu juga yang bilang salibkan dia. Di tempatnya sendiri aja Yesus ditolak kok. Jadi kalau saya ngalami hal itu ya, yang penting kita benar ya. Kita benar, ya sudah. Kan kita pengikutnya Yesus. Yang kedua adalah haters selalu ada dalam hidup. Orang-orang jahat, karena dosa, benih dosa itu turun dalam hidup manusia, manusia cenderung untuk berbuat jahat. Mereka ngiri sama kita, nggak puas sama kita. Itu kan nature-nya manusia. Ya udah, haters selalu ada. Kita kalau mau tutup mulut satu, mulut kedua buka. Ya udah. Yang penting kita benar, saya punya orang-orang di sekeliling saya yang selalu menjaga hidup saya, memberikan masukan. Yang penting make sure hidup kita benar. Nah, orang mau nyakitin kita, ya memang proses-proses awal ini kan udah 33 tahun lahir baru. Awal-awal ya, waduh tuh orang gila juga tuh, gua tolong habis-habisan, dia nusuk dari belakang, dia ngomongin, fitnah, ya udahlah. Mau diapain lagi? Kita berkatin aja, kan berkatnya balik ke kita. Iya, iya. Amin, amin. Setuju saya. Seberapa dekat seorang Juan Mogi dengan seorang W Mogi? Deket banget ya bapak saya kan. Menjalin satu, ya seringkali telling the truth, seringkali kan satu regenerasi di dalam
satu pekerjaan yang sama, katakanlah pekerjaan Tuhan ini, seringkali telling the truth suka tidak berjalan mulus. Tapi di dalam keluarga Anda itu sangat berbeda, saya lihat. Bagaimana terjadi satu regenerasi. Nah, apa yang Anda lakukan di dalam mengemban suara Tuhan itu sendiri dalam hidup Anda? Tetapi di sisi lain kan Anda masih muda pada saat itu, 14 tahun. Dan di sisi lain ayah Anda atau Wimogi sudah menggembalakan. Jadi pertanyaannya kalau bisa disimpulkan, bagaimana saya mengatasi perbedaan atau apa pertanyaannya? Bagaimana Anda bisa menjembatani hati Anda sendiri, ya, ego sendiri, yang namanya masih muda, Johan, kan? Masih muda, sedangkan Papa lagi di usia emas, katakanlah. Ya, kalau prinsip saya yang pertama adalah saya lead self. Kan ada 4, lead up, memimpin ke atas, lead lateral, memimpin sekeliling kita, lead self, memimpin diri sendiri, dan lead down, memimpin ke bawah. Yang paling sulit adalah lead self. Jadi menurut saya adalah begini, saya tunjukin dulu siapa saya. Saya lead self. Saya tunjukkan komitmen saya, kesetiaan saya lakukan semuanya dengan excellent. Nah, waktu saya menunjukkan apa yang terbaik dari saya, buah-buahnya saya keluarin, jiwa-jiwa saya bawa. Kalau saya bikin apa-apa yang terbaik, waktu saya ngomong apa saja, Papa saya dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih reason-nya. Mengapa saya mengusulkan hal ini? Kenapa Papa minta saya bikin ini? Lalu kapan itu harus selesai? Bagaimana caranya? Berapa budget yang disiapkan? Apa ekspektasinya? Jadi dari depan saya bikin clear dulu gitu. Nah, itu mungkin tips yang pertama. Yang kedua, karena Papa saya juga orangnya orang yang sangat simple, orang yang sangat tulus. Jadi kalau dia delegasi, dia benar-benar delegasi. Dia nggak ikut campur apa-apa, mau A, mau B. Dan itu membuat saya respect. Dan saya selalu tanya, bagaimana menurut Papa? Contoh, saya khotbah dia nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi saya tanya, Pak, saya khotbah gimana? Bagus, dia bilang. Loh, kenapa nggak ngomong? Karena udah bagus katanya gitu. Jadi nggak gitu ngecampurin. Sekali dia delegasi, dia delegasi. Nah, gitu. Wah, luar biasa. Jadi timbal balik ya, di samping Anda yang bertanggung jawab atas apa yang sudah didelegasikan, dan di sisi lain yang mendelegasikannya memang percaya betul ya, sehingga terjadilah hal yang mulus, regenerasi seperti itu. Nah, pada hari-hari ini apa sih proyek yang Tuhan sedang berikan kepada seorang Johan Mogi untuk ditumbuh kembangkan lebih? Kalau yang kami lakukan nggak pernah berubah dari dulu, karena visi yang Tuhan taruh bagi jemaat kita adalah menjadi jemaat yang kuat. Jadi dalam 5 area, rohani, jasmani, keuangan, karakter, dan hubungan atau keluarga. Dan kendaraan untuk visi itu tercapai adalah lewat pemuritan. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia minta untuk kita pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi proyek yang terbesar dan selalu besar setiap tahun kalau saya ditanya orang, sampai orang bosan, adalah pemuritan. Jadi secara pribadi saya hanya punya hati membangkitkan pemimpin-pemimpin. Karena dunia ini krisis kepemimpinan yang sehat, yang benar, yang godly leadership. Jadi itu pemuritan aja. Nah, kalau lihat ada mungkin kita mau bangun gedung gereja lagi, itu cuma facility. Tapi yang utama yang kita lakukan, semua waktu, tenaga, keuangan, all out untuk pemuritan. Amin, puji Tuhan. Sedang membangun fisik, gereja fisik yang iya, karena yang sekarang kan udah 6 kali kebaktian hari Minggu, dan Sabtu udah ada kebaktian youth, udah pakai ruang utama juga, pagi juga kebaktian doa kita sudah ada. Jadi mungkin kalau maksimum lagi kita tambah 1 kebaktian di hari Minggu jadi 7 kali, lalu mungkin Jumat 1 kali, Sabtu 1 kali lagi, udah 10 kali kebaktian. So, kalau kan kita memuridkan, pasti ada orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau tempatnya nggak muat, kita nggak sediakan lumbungnya tuh nggak mungkin. Jadi kita lagi cicil tanah untuk bisa nanti bangun. Wah, luar biasa. Gilgal Center 2. Oh, amin. Di dekat situ juga? Ya. Puji Tuhan. Yang saya ingin tanyakan kembali juga buat Anda, di dalam 6 kali, bahkan sampai 7 kali ibadah itu, apakah Anda yang semuanya tuju, atau Anda juga mendelegasikan, atau Anda juga memberikan kepercayaan buat orang-orang yang tentunya Tuhan sudah berikan di hati Anda?
untuk Ya, berbicara gitu? 1 tahun kan ada 52 minggu. Itu biasanya kita nggak ada kebaktian itu 1 kali, biasanya di Lebaran, kita liburkan. Ya, Dan ada ya, planning berikutnya mungkin di akhir tahun, Desember, ya, minggu terakhir, ya, kita nggak akan ada ya, kebaktian, jadi 50 kebaktian. ya. Saya dulu porsi terbesar, tapi kita 95% itu orang dalam yang bicara. Saya mengambil sekarang hanya 25 kali, setengahnya. Yang lainnya adalah murid-murid yang kami, atau pemimpin-pemimpin yang kami muridkan. Mereka yang khotbah, dan kalau tadi ada percentage yang kecil adalah jawatan-jawatan yang bisa melengkapi gereja kita. Misalnya dia kuat di area kerasulan untuk equip gereja kita. Amin. Nah, selama 25 kali dalam 1 tahun, itu enam-enamnya Anda yang berkhotbah. Iya. Nah, bagaimana mempersiapkan khotbah 6 kali itu? Apakah memiliki persiapan khusus kah, ataukah persiapan-persiapan lain? Seringkali kan hamba Tuhan memerlukan persiapan khusus, apalagi Anda sebagai hamba Tuhan kan memberikan pengajaran kepada jemaat Anda. Ya, saya biasanya udah punya tema 1 tahun, jadi visi itu kan jangka panjang. Nah, saya bagi per tahun, misalnya tahun kemarin dan tahun ini discipleship. Cuma karena COVID, jadi saya change semuanya karena saya perlu terus banyak menguatkan jemaat. Jadi dari situ 1 tahun, saya itu sudah siapkan, misalnya tahun 2020, dari 2019 itu saya sudah siapkan. Kira-kira saya mau bawakan apa, saya ambil tema besarnya, saya punya hari khusus untuk belajar. Lalu setelah ada tema besar, saya pecah-pecah, karena saya lebih senang tuh khotbah sederhana, aplikatif, nggak terlalu padat. Karena kalau kita khotbah kepanjangan juga, orang pulang nggak nangkep semuanya. Lebih baik pendek, tapi saya bikin seri begitu. Itu cara saya mempersiapkan. Baru saya dari situ pikirkan ilustrasinya, bagaimana jemaat bisa nangkep, dan lain-lain. Wah, luar biasa ya. Jadi kiat yang diperlukan juga sejalan dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Nah, bagaimana Anda memberikan waktu untuk keluarga di tengah-tengah 6 kali ibadah, ya kan? Belum lagi bicara tentang Jumat, Sabtu, dan hari-hari yang lain, dan mungkin Anda harus pergi keluar kota, ya. Saya juga ketemu di bandara atau atau kadang keluar negeri. Bagaimana seorang Yuan Mogi itu membagi waktu yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, bahkan untuk keluarga? Ya, prioritas pertama pasti Tuhan, nomor 2 keluarga. Jadi kalau ditanya antara pelayanan dan keluarga, saya harus pilih, saya pilih keluarga saya. Dan cara saya membagi waktu adalah agenda saya setahun, misalnya 2020, itu Oktober saya sudah rapih jadwalnya. Bahkan Juni udah set, cuma saya harus rapikan benar-benar firm itu set, November ketok palu udah close. Yang saya buat adalah, yang pasti libur Lebaran, libur Natal, libur semester anak, kurang lebih di Maret dan Oktober, itu saya minta sekretaris saya pagerin untuk saya punya spend time sama mereka, liburan. Saya kasih tahu sama jemaat, karena saya seorang pekerja keras, saya agendanya padat, saya bilang, kalau keluarga saya ada apa-apa, saya nggak bisa melayani saudara. Jadi itu yang saya pagerin. Lalu setiap hari Senin, itu kan hari pendeta nasional, saya nggak tahu pendeta yang lain ya. Jadi setiap Senin itu waktu saya untuk dengan istri, misalnya saya temenin dia ke pasar lah, beli keperluan dia lah, segala macam gitu. Dan Sabtu agak cukup padat. Nah, ini agak kebalikan karena anak saya liburnya Sabtu, saya liburnya Senin. Jadi biasanya habis doa pagi, biasanya suka ada meeting-meeting kecil, habis itu saya selalu dengan anak saya main sama dia, terus makan siang, spend time, lalu kadang khotbah di youth sore, tapi sekarang saya udah banyak lepaskan ke mereka yang muda-muda, mungkin cuma setahun 3 kali, 4 kali, tapi saya suka kadang-kadang main. Nah, itu Sabtu dengan keluarga. Nah, kalau malam, hari biasa gitu, sekarang kan udah banyak pengajar-pengajar. Jadi misalnya saya selesai kantor, saya pulang ke rumah, saya makan malam sama mereka, bisa ngobrol, temenin anak saya sebentar, lalu saya pergi lagi untuk ngajar, kalau saya harus ngajar. Itu kurang lebih garis besar bagaimana saya bagi waktu, tapi setiap saat mereka perlukan saya, mereka harus jadi prioritas saya. Kalau perlu, makanya komitmen saya bilang sama sekretaris saya, kalau saya diundang pelayanan, saya bilang, saya mungkin, tapi hampir jarang saya membatalkan, tapi saya bilang kalau saya sampai membatalkan, biasanya
karena saya harus pilih gereja lokal saya. Yang kedua adalah keluarga saya. Kurang lebih gitu. Setuju, setuju. Ya.